Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam, dan nikmat lainnya yang bagaimana sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat mengikuti kajian Ta'lim Al-Aqobah di masjid tercinta kita. Dan tidak lupa pula sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada zaman terang benderang, yang telah membawa kita tetap dalam barisan keimanan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini yang akan memberikan kajian yaitu Al-Ustaz Dr. Andes Arif Fadilah, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan sebelum kita menerima kajian, marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita awali dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan atau didampingi oleh akhirnya kita Zainul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka surat Yusuf, surat ke-12 ayat ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjudunnahu hatta hin. Wa dakhala ma'ahum sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani asiru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu nabbi'na bita'wilihi inna nazaka minal muhsinin. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa
بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسفي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذين ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izza'al ladina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa 'azzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah jamaah setia Majelis Taklim Al-Aqabah perguruan tinggi PTDI Tanjung Priok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan untuknya. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah. Baik, saya akan menyampaikan tentang seputar jahiliyah, yaitu kebodohan. Islam itu mempunyai lawan jahiliyah. Lawan Islam jahiliyah. Kalau berbicara masalah jahiliyah, kebodohan, itu sebetulnya ada dua substansi yang sangat mendasar. Ketika umat Islam bodoh dalam ilmu, tentunya ilmu agama di sini. Kalau sudah bodoh dalam ilmu agama, Quran dan Sunnah, maka ia akan bodoh dalam melihat kebenaran. Itu rumus. Kalau sudah bodoh, tidak mengerti Quran dan Sunnah, tidak mengerti Islam, maka ia akan bodoh melihat fenomena kebenaran. Jadi bodoh dalam hal ilmu, kemudian otomatis bodoh dalam kebenaran. Bodoh itu jahiliyah, lawan daripada Islam. Baik, jangan berbahagia. Kalau berbicara masalah jahiliyah di sini memang serba empat. Ini luar biasa ya, serba empat. Bab pertama misalkan Rasul pernah mengatakan
tentang strukturnya ya. Yati zaman nas, akan terjadi di satu zaman atas umat manusia, himmatuhum butunuhum, tujuan hidupnya adalah perut. Yang kedua adalah wasarafuhum mata'uhum, kemuliaannya tergantung kepada harta kekayaan. Yang ketiganya wa kiblatuhum nisa'uhum, kiblatnya, orientasi hidupnya adalah wanita. Dan yang keempat wadinuhum darohimuhum wadananiluhum, dan aturan hidup mereka adalah uang dirham dan uang dinar, emas dan perak. Itu struktur masyarakatnya. Tujuan hidupnya perut, kayak binatang cuma cari makan doang. Kalau orang Sunda bilang sahar dolim, sahar modalwin. Kalau Betawi bilang nak linti, sunat kawin mati. Kemudian tadi kalau pengen mulia, terhormat, jadi orang kaya. Jangan jadi orang romusa, ramuan muka susah. Atau orang kaya cuek, cukup ekonomi. Kemudian orientasi hidupnya wanita dan wanita, kawin cerai. Dan yang terakhir tadi aturan hidupnya itu uang dirham dan uang dinar, emas dan perak. Kalau dalam bahasa Inggris tabis money. Waktu adalah uang. Ada uang abang saya, nggak ada uang abang tendang. Nah, bisa melayang, bisa ditendang. Kemudian bab keduanya apa? Itu tentang istilah jahiliyah. Istilah jahiliyah di Quran hanya ada 4 yang saya temukan. Selebihnya tidak pernah saya dapati. Pertama adalah hamiatal jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Surat Al-Fat ayat 26. Tadi iza alladina kafaru fi qulubihimul hamiatal jahiliyah. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha wa kana bikulli syai'in alim. Ingatlah ketika orang kafir menanamkan satu kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah membuat ketentraman kepada Rasulullah dan orang-orang beriman yang mengikutinya, dan mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, kalimat la ilaha illallah, dan berhak patut memiliki kalimat itu sampai hayat, sampai meninggal. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Itu hamiyah, kesombongan. Artinya menolak kalimat la ilaha illallah. Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun. Kemudian yang kedua, istilah jahiliyah itu ada di masalah surat Al-Maidah ayat 50. Afahumal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kamu cari, yang kamu kehendaki, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah? Begitu. Nah, ini masalah hukum. Ya. Kemudian yang ketiga tentang tabarruj. Tabarrujal jahiliyah. Surat Al-Ahzab ayat 33. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrasna wa tabarrujal jahiliyatin ula ila akhir ayat. Hendaklah kalian tetap di rumah para istri Rasulullah dan orang-orang beriman, istri orang-orang beriman, dan janganlah mereka bertingkah laku, berhias, berdandan ala jahiliyah seperti orang-orang terdahulu. Itu Al-Ahzab ayat yang ke-33. Ada lagi yang terakhir, berarti 4 jumlahnya, itu surat Ali Imran. Ini tentang zonal jahiliyah. Zonal jahiliyah, tentang
yaitu buruk sangka jahiliyah. Ini kisahnya tentang perang Uhud kalau nggak salah. Di dalam surat Ali Imran 154. Jadi kalau nggak salah 154. Di situ ada kalimat panjang ini ya. 154. Berarti salah, bukan 94, nggak ada ya. Yang satu lupa nih, entah Al-Maidah apa An-Nisa, tapi Ali Imran nggak ada nih. Apa Al-Maidah apa 153 juga nggak ada ya, ada mau bantu cari, ada nggak? Coba kami baca dulu urut tadi yang apa, yang Al-Fat 46 biar jelas, sampai saya mencari yang zona jahiliyah. Al-Fat 26 yang hamiyatal jahiliyah. Atau 26 sampai 9, sampai cari dulu ayat yang zona jahiliyahnya, sangkaan jahiliyah. Misalnya ya Pak, sama ayat boleh. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Menyatakan jahiliyah ya, itu yang ditolak. Apa yang ditolak? Menutupi jahiliyah itu artinya kalimat la ilaha illallah, sebetulnya yastakbirun dalam surat 37 ayat surat 37 ayat ke-35. Tafsir itu dijelaskan surat As-Saffat surat 37 ayat 35. Surat 37 menanamkan kesombongan jahiliyah. Sombong itu kan menolak kebenaran. Jadi korelasinya ke surat 37 ayat 35 coba. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Sudah korelasinya pas. Jadi kan Allah menanamkan kepada Rasulullah orang beriman kalimat takwa la ilaha illallah, sementara orang kafir sombong menolak kebenaran dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu satu. Yang kedua tentang tadi apa? Hukum jahiliyah Al-Maidah 50. Surat 50. Ya, surat 5 ayat 50. Afahukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki
hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Dua kan? Sombongan, hukum, terus tadi tingkah laku jahiliyah. Al-Ahzab 33. Al-Ahzab 33. Al-Ahzab 33. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruju Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulah innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan bersihkan kamu sebersih-bersihnya. Benar tadi Ali Imran 154 benar. Itu zonal jahiliyah, sangkaan jahiliyah, benar kan? Ya dununa billahi ghairal haq zonal jahiliyah. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah dengan sangkaan jahiliyah. Ya, ini masalah perang Uhud. Jadi cukup panjang. Jadi itulah tentang fenomena makna jahiliyah dalam Al-Quran. Tadi sebetulnya 4, makna jahiliyah 4, ya. Nah sekarang hadisnya, saya temukan hadis di sini, ya, dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara, 4 lagi dari masalah jahiliyah, urusan jahiliyah. Layat rukunahunna. Ya, jadi ada 4 perkara jahiliyah, layat rukunahunna, yang tidak mau ditinggalkan oleh umat Islam, oleh umat Rasulullah, umat Islam. Apa? Pertama, al-fakhru fil ahsab, yaitu membanggakan nenek moyang, membanggakan nenek moyang, nenek moyang sesat tentu di sini ya. Yang kedua, watokna fil ansab, mencela keturunan. Pertama membanggakan nenek moyang, kedua mencela keturunan, yang ketiga adalah wal istisqa'u bin nujum, menisbatkan hujan pada bintang-bintang. Kalau ada kupu-kupu, ada tamu. Kalau ada bintang berarti tidak hujan gitu. Ya, kalau nggak ada bintang hujan. Ada menisbatkan hujan pada bintang-bintang. Yang keempat, wanayaha, meratapi mayat. Jadi sebab apa? Gimana mau dibahas dulu nih? Ya. Kalau semua nggak mungkin waktu. Disambung ya. Baik, bersambung ya. Saya akan membahas yang pertama tadi tentang struktur idealisme masyarakat jahiliyah. Yang pertama, himmatuhum butunuhum. Tujuan hidupnya adalah perut. Ya memang kita butuh makan. Ya, tapi ekstrim. Maka pertanyaannya adalah yang betul, hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Iya. Kalau hidup untuk makan binatang. Tapi masyarakat jahiliyah nggak begitu. Hidup untuk makan. Kan hina. Kalau filosofinya hidup untuk makan, berarti 3 hak. Apa 3 hak? Halal,
haram hantam bleh, ya, halal haram hantam coy. Jadi tidak ada hal yang haram, ya kan? Prinsip kenyang. Nah ini akibat hidup untuk makan. Betul, yang betul adalah makan untuk hidup. Tapi jahiliyah masyarakatnya nggak begitu, hidup untuk makan. Apalagi kalau sudah punya filosofi, cari yang haram aja agak sulit, susah, apalagi cari yang haram. Artinya kalau cari yang haram, resikonya kalau ketahuan apa Pak? Di ya sama masyarakat ya bisa dibakar, ya bisa dihakimi massa dan lain sebagainya. Mungkin ke situ makna cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, Bapak berbahagia. Di dalam satu hadis dijelaskan riwayat Imam Bukhari, ya'ti zaman ala-nas la yubalil marhuma, ya, ahodal minal hari apa? Ya'ti zaman ala-nas la yubalil marhuma ahodal minhu aminal halali aminal harami. Akan terjadi satu zaman atas umat manusia yang mana nggak lagi peduli seseorang dengan hasil yang didapatinya, apakah itu haram atau halal. Yang penting tadi prinsip itu dapat, kenyang dan lain sebagainya, puas. Nah, ini nyata hari ini. Kalau dalam masyarakat hari ini yang namanya KKN, korupsi, dan nepotisme. Kadang uang rakyat disulap, ya kan? Kemudian tanah dimakan, kabel dimakan, artinya tadi dengan korupsi itu. Nah ini ciri daripada masyarakat jahiliyah. Sehingga kalau begitu yang makan maka subhat, lebih banyak haramnya daripada halalnya. Kalau hidup sudah untuk hanya cari makan saja. Nah, apa akhirnya dampaknya? Ketika orang makan yang haram, minum yang haram, kalau menurut ilmu psikologi itu dampaknya 4. Pertama, tipe kleptomania, itu suka mencuri. Jadi dampak mencuri Pak. Kalau orang yang senang mencuri, maaf mungkin dulu masih kecilnya suka dikasih makan oleh ayah atau ibunya makanan yang haram. Nggak percaya, eksperimen. Iya, kalau bapak punya anak kecil, eksperimen, kasih makanan yang halal, pasti gedenya suka mencuri, korupsi. Nah, kleptomania. Yang kedua, tipe dipsomania, itu suka narkoba, obat-obat terlarang. Ya, narkoba ada plesetannya tuh, narkoba. Kalau perempuan semua narkoba. Apa paling narkoba? Narik kolor bapak, narkoba, kolor bapak. Nah itu, ya, itu tipe dipsomania. Yang ketiga, tipe pinomania. Pinomania. Nah, ini pinomania ini adalah nanti sudah besarnya sering merusak. Tangani jahil, sering merusak, senang merusak. Nah, baru yang keempat, difeset. Tipe difeset suka berzina, jajan di luar nikah. Itu dampak makan yang haram, minum yang haram. Tadi narkoba yang nomor 2. Kemarin di tangga saya anak kami umur 30 tahunan, antara ini siapa? Bentar kamu ya. Baru itu kena narkoba, ditangkap. Udah pulang, sekian tahun pulang, hitungan nggak sampai 1 bulan
narkoba lagi, ketangkep lagi. Akhirnya apa? Kemarin mati di jalan, mati, terus dibawa pulang ke rumah, dikubur malam-malam. Itu 2 kali ketangkap narkoba. Apa? Orang yang masuk penjara sebelum tahu baru sadar. Jadi yang diserang itu nanti penyakit lambung. Karena apa? Tidak ada yang ngurus makan. Susah untuk masuk penjara. Dan pihak penjara juga nggak mungkin ngasih makan yang enak-enak. Ya kan? Tidur seadanya, ukuran kecil, makan kayak begitu. Mau ngasih bawa makanan yang enak, orang tua nggak punya duit. Kan ini kasus kawan sudah tetangga kemarin tuh, ibunya nggak punya, akhirnya mati. Sama Pak dengan ponakan saya. Dia waktu itu ini pergi ke ISIS. Antara kamu juga tuh, antara kamu. Kena tangkap di Turki, di penjara. Tapi terhormat oleh BIN, teroris Densus. Ya, apa? Pas pulang dari penjara selama kurang lebih 4 tahun ponakan saya. Itu lambung Pak sakitnya. Kalau udah kumat akut udah. Kan memang di penjara itu makan nggak terurus. Kadang yang basi, kadang yang ini. Memang beda ya. Kalau tadi tetangga saya narkoba, kalau ponakan saya kadang mau ikut sana. Nah di Turki, gitu. Ya, dia pengen mati syahid biar bisa doain bapaknya udah meninggal, gitu. Ini ponakan saya. Ya. Hebat sekarang sama kalau ada apa-apa suka dan justru suka ini suka dikasih apa gitu ya. Nah itu. Ya itulah hikmahnya kalau pengalaman di penjara, tapi yang terhormat tentang perjuangan daripada narkoba nggak ini. Ya, hina.